Selamat datang kepada warga jemaat dan tamu. Mari kita juga memperhatikan warta jemaat yang penting. Yang pertama, persiapan perjamuan kudus yang bisa jemaat ikuti di rumah jemaat masing-masing, dan pelaksanaan perjamuan kudus pembangunan GKJW dilaksanakan tanggal 2 Agustus tahun 2020 jam 8 pagi. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga GKJW. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Di dalam keluarga kita merasakan cinta kasih, persekutuan dan damai sejahtera. Yesus Kristus Sang Kepala Keluarga senantiasa ada dan menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini beserta seluruh keluarga, anggota keluarga, dan marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan Dia. Jemaat, mari kita pujikan yaitu lagu dari PKJ 289 bait pertama dan bait yang ketiga, Keluarga Hidup Indah. Padamu Tuhan, pemimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini. Dan mengawali ibadah, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita menyatakan pengakuan kita yang demikian. Ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, tema ibadah bulan keluarga tahun 2020 pada saat ini mengambil tema
keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Dengan tema ini, kita semua sebagai keluarga-keluarga Tuhan dipanggil untuk terus melestarikan keberadaan keluarga kita dan sekaligus memberdayakan agar keluarga-keluarga kita sebagai keluarga Allah yang ada di dalam dunia ini menjadi rekan kerja Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita menyanyi dari Kidung Kontekstual 97 Bulan Keluarga. Bulan keluarga kini telah tiba, mari kita sambut dengan hati gembira sebagai sarana bagi keluarga untuk meningkatkan komunikasi bersama. Yuk kita manfaatkan bulan keluarga di gereja kita GKJW tercinta. Mari kita ciptakan keluarga bahagia dalam kasih Tuhan Sang Kepala Gereja. Bulan keluarga memberi kesempatan kepada segenap anggota keluarga menyatakan iman melalui karya sebagai wujud kesaksian dan pelayanan. Yuk kita meramaikan bulan keluarga di gereja kita GKJW tercinta. Mari kita wujudkan keluarga berkarya bagi nama Tuhan Sang Gembala Gereja. Keluarga kita bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ada banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu mari kita memperhadapkan kehidupan kita dengan firman yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima yang demikian sabdanya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang terkasih, dengan berkaca dan menghayati ajakan firman Tuhan, supaya kita bertobat, menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita, mari kita bersama-sama wujudkan dengan kita berdoa. Bapa di sorga, di bulan keluarga yang kami rayakan pada saat ini dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa, kesalahan, baik di dalam pikiran, tindakan, perbuatan, dan juga rencana dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya di perjalanan hidup kami sebagai keluarga Allah, baik sebagai keluarga di tengah-tengah hubungan suami, istri, anak. Demikian pula keluarga dalam
pengertian jemaat sebagai keluarga Tuhan di dalam persekutuan dan juga sebagai keluarga sesama bangsa, masyarakat di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Kami mohon ampun, biarlah Tuhan yang mengampuni, memulihkan dan mengangkat kami dan mendorong kami supaya kami hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus menganggap kami sebagai anak dan Engkau adalah Sang Bapa yang penuh kasih. Dengan kesadaran ini kami boleh bangkit dan menyerahkan hidup kami pada kehidupan baru, kehidupan yang turut serta pada maksud dan kehendak Sang Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah dosa kami yang kami bawa di dalam doa, penyesalan, dan pengakuan dosa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang menyesali segala kelemahan dan kekurangannya, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah sukacita kita sebagai orang percaya, karena setiap mereka yang menyesali segala dosanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan pengampunan dan berkat kedamaian. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mensyukuri sukacita pengampunan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, ayat yang pertama, Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Yesus selamanya. Jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama memasuki pelayanan firman Tuhan. Doa dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh petugas, dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan menggumuli firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33.
sebelum kita menggumuli firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang penuh rahmat dan setia mengasihi kami, walaupun kami tidak setia. Puji syukur kami naikkan atas penyertaan yang Tuhan beri di sepanjang hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak setia ini. Di minggu yang teduh dan bersamaan dengan penutupan bulan keluarga ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Bapak Pendeta Kristanto yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi beliau sehingga apa yang disampaikan datangnya dari Tuhan sendiri. Dan kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Bukakanlah mata hati kami ya Tuhan, agar kami fokus dalam mendengarkan, mengerti, dan akhirnya kami dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kuasailah ruangan ini ya Tuhan, jauhkanlah kami dari godaan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita baca Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, renungan di penutupan bulan keluarga pada saat ini saya beri judul yang setia, yang lestari, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Yang setia, yang lestari, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku sekalian yang terkasih, jikalau di dalam kehidupan kita ini penuh beban, di dalam kehidupan kita ada keraguan-raguan, di dalam kehidupan kita ada kegamangan untuk melangkah. Sering ada teman atau rekan yang memberikan nasihat kepada kita bahwa sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu dimulai atau diawali dari langkah-langkah kecil. Mungkin juga ada rekan yang mengingatkan juga, kalau kita sampai berada di puncak tangga, atau jikalau kita ingin berada di puncak sebuah tangga, maka kita harus bersedia untuk mengawali, melangkah pada tangga yang paling bawah. Saudaraku, artinya apa? Dengan nasihat-nasihat bijak ini, kita diingatkan bahwa kesetiaan, kesungguhan, meskipun itu suatu hal yang kecil, itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk sukses, untuk berhasil, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai apa yang kita rindukan dan kita
harapkan. Karena itu jikalau pada saat sekarang ini kita bersama-sama menutup bulan keluarga pada tahun ini dengan tema keluarga yang lestari dan menjadi berkat bagi sesama, atau keluarga yang lestari yang menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Ini mengajak kepada kita bahwa dengan kesetiaan, dengan kesungguhan untuk terus melangkah dan memulai dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah yang sederhana, maka kita akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang lestari, dan keluarga yang menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa hal kesetiaan, hal kesungguhan, hal konsistensi, termasuk dalam perkara-perkara yang kecil, itu akan membawa kita kepada keberhasilan atau masuk pada perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 16 ayat 10 di sana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku sekalian yang terkasih, karena itu sungguh indah bacaan kita yang ada di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Saudaraku, memang Tuhan banyak memberikan berbagai macam ajaran, dan banyak pengajarannya itu disampaikan dengan perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang kita ketahui bersama. Dan inti dari perumpamaan itu adalah Tuhan tidak menekankan sebuah nilai dalam kehidupan. Kehidupan sebagai umat Allah. Dengan perumpamaan itu Tuhan tidak meletakkan sebuah dasar kehidupan. Bagaimana kita sebagai umat Allah itu harus hidup. Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang biji sesawi mengatakan bahwa ada biji sesawi yang sangat kecil. Tetapi biji sesawi yang sangat kecil itu akhirnya bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa begitu luar biasa. Dan di dalam tradisi masyarakat Yahudi pada saat itu di tanah Israel, tumbuh biji sesawi ini dari yang kecil, ketika dia dirawat dengan baik, disirami dengan baik, diberi pupuk dengan baik, dia bisa tumbuh 3 meter. Dalam masyarakat Israel, biji sesawi ini termasuk tanaman yang bermanfaat karena bisa digunakan untuk bumbu-bumbu dalam makanan mereka. Selain itu karena tanaman sesawi ini tanaman yang rimbun, tanaman yang bisa bertumbuh 3 meter sehingga cukup tinggi, bisa tempat bersarang burung-burung. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus tidak menekankan di dalam perumpamaan ini bahwa biji sesawi yang kecil, yang kelihatannya tidak berdaya, kelihatannya sepele, tetapi ketika dia dirawat, diseriusi, disunggui, diperhatikan dengan benar, yang kecil ini kemudian bisa menjadi tinggi, besar, rimbun, menjadi berkat dan menjadi manfaat bagi manusia, termasuk juga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Itu artinya dengan kesetiaan, dengan kesungguhan untuk terus merawat sesuatu yang kecil, maka itu akan berdampak begitu luar biasa. Kesetiaan, kesungguhan adalah nilai yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, yang perlu dihayati sebagai orang-orang
anggota keluarga kerajaan Allah. Bahwa nilai kerajaan Allah didasarkan atas bagaimana orang percaya ini hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan memanggil kepada kita ini untuk menjadi orang yang setia? Orang yang sungguh-sungguh, termasuk hal-hal yang kecil dan sederhana. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah bosan meskipun manusia itu menjengkelkan. Ya. Meskipun manusia itu selalu menolak perintah Tuhan. Meskipun manusia itu mungkin dalam bahasa sehari-hari jelei. Ya. Kita bayangkan, sejak manusia pertama diciptakan, manusia sudah melawan kehendak Allah. Tuhan memberikan hukum-hukum Tuhan melalui Musa. Manusia juga memberontak terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah bosan. Tuhan tidak pernah lelah untuk tetap mencintai dan mengasihi manusia. Sehingga datanglah Tuhan Yesus sebagai puncak kesetiaan Tuhan. Puncak kesetiaan Tuhan kepada manusia, sehingga meskipun manusia ini menjemukan, membosankan, diingatkan tetap susah dan sulit. Tetapi karena Tuhan setia dan tidak bosan mencintai manusia, memegang teguh komitmen cintanya kepada manusia yang berdosa ini, maka manusia dicintai, diselamatkan, dimuliakan, diberikan tempat yang terindah. Saudaraku sekalian yang terkasih, kesetiaan, kesungguhan, memegang komitmen, inilah fondasi dasar dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan keluarga. Karena kesetiaan, karena kesungguhan, pasangan suami istri akan tetap menjadi utuh apapun yang terjadi, suka dan duka kehidupan, dia akan sehidup semati dalam dunia ini. Karena kesetiaan, karena kesungguhan. Hanya dengan kesetiaan dan kesungguhan itulah maka keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Demikian pula di tengah-tengah pandemi ini, kesetiaan, kesungguhan, setia pada komitmen juga sangat berdampak dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena kita setia kepada Tuhan, maka meskipun kita hanya ibadah di rumah, kita tidak akan pernah bosan. Karena kita setia kepada Tuhan, sebagaimana Allah yang juga setia. Apa sih ibadah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah ibadah itu identik dengan mencari kesenangan, mencari hiburan? Ibadah pada dasarnya adalah kita mempersembahkan waktu kita, jiwa kita, diri kita kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga jikalau kita sudah menyadari bahwa ibadah itu adalah persembahan diri kepada Tuhan, kita tidak pernah bosan dalam beribadah, meskipun itu ada di rumah kita masing-masing. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita setia pada hal-hal yang kecil, yang sepele dalam kehidupan kita, itu menjadi jalan kita untuk selamat dan sehat. Di tengah-tengah pandemi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diminta oleh pemerintah melakukan 3 hal sepele, sederhana. Pakai masker, jaga jarak, dan lebih banyak di rumah. Tidak muluk-muluk seperti yang dilakukan oleh para ahli-ahli kesehatan yang sedang berpacu dengan waktu, menghabiskan hari-hari di depan laboratorium untuk menemukan vaksin corona, atau mungkin juga para medis yang harus berjibaku penuh dengan resiko, berada di rumah sakit, mendampingi orang yang sakit, mengobati mereka yang sakit, bahkan banyak tenaga medis yang sudah terpapar dan banyak yang menjadi korban.
Yang kita lakukan sederhana sekali, sepele. Pakai masker, jaga jarak, dan tetap berada di rumah. Ya. Tapi tidak mudah, bukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Sementara kita melihat di sana banyak orang yang berjuang keras. Ya. Bahkan juga saya mendengar ada warga yang karena bertugas mengurusi sampel-sampel COVID-19, dia sampai tidak pernah tidur dengan istrinya atau suaminya, tidur sendiri. Ya. Kita sederhana, tidak semuluk-muluk mereka. Sesuatu yang kecil, tapi dia bisa menyelamatkan keluarganya, termasuk juga bisa menyelamatkan keluarga-keluarga yang lain, karena dia setia pada perkara-perkara yang kecil, dan itu menjadi jalan dia untuk mendapatkan keselamatan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan keluarga pada saat ini, jikalau Tuhan memberikan ilustrasi tentang biji sesawi yang dirawat pada akhirnya yang kecil itu bisa menjadi besar. Mari kita bersama-sama merawat kehidupan keluarga kita. Dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, kita cintai, kita kasihi, kita sirami, kita setia, dan kita punya komitmen. Kita percaya hal-hal yang kecil itu akan menjadi besar dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita semua. Bahkan juga bagi kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita berada di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan, termasuk di dalam hidup berkeluarga. Khususnya di masa pandemi ini, ada banyak tantangan hidup yang kita alami. Tetapi kita percaya Tuhan Sang Immanuel akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Karena itu marilah kita terus berserah kepada Tuhan, Sang Gembala kita yang agung. Apapun suka
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kepala keluarga dari keluarga orang-orang percaya, syukur kami naikkan kepadamu atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa menyelenggarakan bulan keluarga dengan baik, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Ada yang bersedih karena kehilangan anggota keluarganya. Ada yang bersedih karena ada anggota keluarganya yang terpapar COVID-19. Ada yang terdampak secara ekonomi karena menurunnya penghasilan, atau bahkan kehilangan penghasilan karena terkena PHK. Ada yang terdampak secara emosional, sehingga terganggu relasi dan interaksi antar anggota keluarga dengan sesama dan dengan lingkungan. Ada yang terdampak secara fisik karena tidak seimbangnya kegiatan pikiran dan kegiatan fisik. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa semua permasalahan ini kepadamu. Karena bersama Engkau selalu ada jalan keluar. Kami mohon Tuhan menolong dan menguatkan kami sebagai keluarga, agar kami bisa menjaga dan memelihara kehidupan kerohanian kami, iman kami, kesetiaan kami, sehingga keluarga kami bisa menjadi alat dan ikut serta dalam karya Allah. Dengan demikian, ketika kami menjadi alat salam bagimu, maka kami ketika berada di tempat kebencian, kami membawa kasih. Di tempat penghinaan, kami membawa ampun. Di tempat perselisihan, kami membawa kerukunan. Di tempat kesesatan, kami membawa kebenaran. Di tempat kebimbangan, kami membawa iman. Di tempat putus asa, kami membawa harapan. Di tempat kegelapan, kami membawa terang. Di tempat duka cita, kami membawa sukacita. Agar kami tidak hanya ingin dihibur, tetapi kami lebih menghibur. Kami tidak hanya ingin dimengerti, tetapi terlebih ingin mengerti. Tidak hanya ingin dikasihi, tapi kami terlebih ingin mengasihi. Karena dengan mengabdikan diri, kami menjadi berarti. Dengan mengorbankan diri, kami memperoleh selamat. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati, kami lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Itulah doa kami yang kami percaya Tuhan akan dengarkan, karena doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon Engkau masih mendengarkan doa kami. Kami meneruskan permohonan dari saudara kami. Engkau Maha tahu ya Tuhan, bagaimana situasi dari bangsa kami saat ini.
Engkau Maha tahu bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda bahwa wabah atau pandemi ini menjadi surut. Banyak hal yang menyebabkannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka bersatu padu bahu-membahu di dalam melaksanakan tugasnya. Kiranya mereka belajar untuk menyingkirkan ego mereka masing-masing. Berikanlah mereka kekuatan fisik, mental, dan semangat ya Tuhan. Engkau tahu bahwa pada saat ini masih banyak saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Dan ada pula tenaga medis yang menjadi korban ketika mereka merawat pasien. Tilitlah mereka ya Tuhan. Tolonglah, berikanlah kesembuhan. Hiburlah keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang mungkin sampai saat ini beberapa dari mereka belum menyadari akan pentingnya upaya-upaya mencegah penularan. Kami tidak tahu apakah mereka tidak mengerti atau mereka acuh tak acuh. Tidak kurang-kurangnya para yang berwenang memberikan pengetahuan, tetapi entah kenapa masih banyak yang kurang peduli. Berikanlah pengertian pada mereka ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami yakin bahwa dengan kuasa-Mu wabah ini akan cepat berlalu. Demikian permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan dengan penuh percaya akan darah Kristus yang sudah mati untuk kami. Dan doa ini akan diteruskan oleh saudara kami yang lain. Selamat pagi ya Bapa. Ucap syukur kami panjatkan untuk sukacita yang ada dalam setiap hati jemaat kami di tengah keterbatasan yang ada selama pandemi. Pagi ini terkhusus kami ingin berdoa untuk gereja kami yang terus berusaha menjalankan tugasnya di tengah pandemi ini. Berbagai alternatif kegiatan ya Bapa telah kami lakukan, dan kami ingin terus berdoa agar seluruh warga jemaat kami dapat terus berkreasi dan berinovasi untuk memuliakan nama-Mu di tengah keterbatasan ini. Kiranya Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa bagi setiap pihak agar tetap ingat untuk saling menjaga diri dan sesama dalam melakukan setiap kegiatan. Berilah setiap kami ketaatan dalam diri kami agar kami dapat terus memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap kegiatan yang kami lakukan ya Tuhan, agar kami dapat tetap memberkati seluruh jemaat-Mu. Demikian permohonan kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya dalam nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
hati kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan atas berkah yang telah dilimpahkan pada kita pada saat ini. Untuk mendasari persembahan kita akan membaca dari Yeremia 33 ayat 11b yang demikian bunyinya. Bersyukurlah pada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sebelum untuk mengiringi persembahan kita ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1, berbahagialah tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan pada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mempersembahkan sebagian berkat-Mu yang tidak seberapa dibandingkan dengan berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau dapat memakai persembahan kami ini bagi keluhuran nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang menangani mengelola persembahan ini sehingga dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa yang pendek ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, bait pertama dan yang kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita.
bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya yang demikian. Damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rejoicing Gusti kita, Tuhan kita. Tentrem rejoicing Gusti kita, Tuhan kita. Tentrem rejoicing Gusti kita, Tuhan kita. Tentrem rejoicing Gusti kita, Tuhan kita. Ibadah minggu ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan dengan keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati.